Assalamualaikum, halo kawan-kawan. Saya Ahmad Arifuddin, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hai. Suatu hari di suatu kota, Arif sedang mengamati beberapa gedung yang ada di sana. Ia menemukan bahwa ada beberapa gedung yang ukurannya sama dan juga pintu maupun kaca yang ukurannya sama. Namun, apakah benda-benda tersebut termasuk sebangun atau kongruen ya? Nah, untuk tahu jawabannya, kita harus belajar kesebangunan dan kekongruenan. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Oke, sekarang teman-teman perhatikan papan tulis ya. Ada dua bangun datar yang kongruen. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan juga, dua bangun datar yang kongruen itu memiliki sudut dan sisinya yang sama besar. Nah, kita satukan dua bangun datar ini dan ternyata saling tumpang tindih. Jadi bisa disimpulkan bahwa dua bangun datar ini kongruen. Yeay! Mantap! Baiklah, sekarang kita akan mengimplementasikan konsep kekongruenan di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti di kantor. Ada beberapa barang yang mungkin kongruen maupun tidak. Contohnya yang pertama, yakni ada komputer. Lalu yang kedua ada kursi. Kursi ini kongruen loh karena ukuran dan bentuknya sama. Nah, yang ketiga ada kamera. Nah, kamera ini bentuknya sama, namun ukurannya itu berbeda, teman-teman. Jadi tidak bisa disebut kongruen ya. Akan tetapi kita bisa sebut sebangun. Memangnya apa sih sebangun itu? Nah, sekarang teman-teman perhatikan dua buah persegi panjang yang ada di papan tulis. Dua buah persegi panjang ini sebangun loh. Kok bisa sebangun ya? Nah, jadi untuk bisa dikatakan sebangun, dua buah persegi panjang itu harus memiliki syarat kesebangunan. Syarat kesebangunan yang pertama, yakni sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, jadi pada persegi panjang berikut, itu sudutnya sudah sama ya teman-teman. Lalu, syarat kesebangunan yang kedua yakni perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian harus senilai. Nah, jadi kita harus hitung dulu nih teman-teman. Nah, yang pertama kita hitung yakni kita ambil panjang dari persegi panjang yang paling atas yakni 12 cm. Lalu kita bagi 2 dan hasilnya itu sama seperti panjang dari persegi panjang yang bawah yakni 6 cm. Lalu kita ambil lebar dari persegi panjang yang paling atas yakni 8 cm. Lalu kita bagi 2 dan hasilnya yakni lebar dari persegi panjang yang paling bawah atau yang kedua yakni 4 cm. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dua persegi panjang ini itu memiliki perbandingan sisi-sisi yang senilai. Seperti itu. Baiklah teman-teman, sekarang perhatikan kembali ya papan tulisnya. Nah, jadi di sini ada tabel yang memberitahu kita dua buah bangun datar yang ukurannya sama atau tidak, bentuknya sama atau tidak, dan juga kongruen atau tidak. Yang pertama itu ada bangun datar persegi dan lingkaran. Jelas-jelas bentuknya beda ya teman-teman, dan ukuran pun beda. Jadi itu tidak kongruen. Nah, yang kedua itu ada bangun datar segitiga yang bentuknya sama, namun ukurannya itu berbeda. Nah, jadi
itu tidak bisa disebut kongruen ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada bangun datar belah ketupat, yang mana ukurannya sama, bentuknya sama, dan juga kongruen. Nah, sekarang sudah paham kan tentang konsep kekongruenan? Dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama, dan dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama dan perbandingan sisi yang senilai. Nah, jadi gimana teman-teman? Sudah paham kan tentang konsep sebangunan dan kekongruenan? Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita ya. Amin. Sampai jumpa teman-teman di lain video. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.